Ketua Parlemen Iran sekaligus Ketua Juru Runding Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengungkapkan kronologi di balik perundingan alot dengan Amerika Serikat hingga alasan Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menganggap Amerika Serikat keras kepala. مردم عزیز ما تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آره 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با اون تماس داشت که آره 15 دقیقه الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد. 2 kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you give me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Sepah Navy. Captain, on the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from Hormuz Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagyalakshmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan 2 kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal supertanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Sebelumnya
Sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Irak. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Rakyat Iran mendukung semua keputusan pemerintah terkait buka tutup Selat Hormuz. Rakyat Iran juga siap perang jika dibutuhkan. Masyarakat bagaimana menyikapi persoalan buka tutupnya ini ya narasi ini masyarakat Iran itu tidak digambarkan sebagai pihak yang menolak, Mas. Justru yang muncul adalah solidaritas nasional yang kuat. Karena isu ini tidak dipandang sebagai hanya soal ekonomi atau perdagangan, tapi lebih dalam bagaimana menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa. Nah, dalam situasi seperti ini, cara berpikir masyarakat itu berubah. Pertanyaannya bukan lagi untung rugi ekonomi, tapi apakah negara kami ini sedang ditekan atau tidak? Sedang ingin ditundukkan atau tidak. Ketika narasinya adalah tekanan atau ancaman dari luar, maka respon masyarakat cenderung merapat ke pemerintah, bukan menjauh. Perbedaan pendapat itu tentu ada ya, wajar itu semua dalam masyarakat dunia itu. Dimanapun itu kita temukan ada perbedaan pendapat. Tapi dalam situasi tekanan eksternal yang mengemuka adalah kepentingan kolektif bangsa di atas kepentingan individu. Nah, dan itu yang membuat dukungan publik terlihat tetap terjaga dan relatif solid gitu, Mas. Dan kita tahu bahwa masyarakat Iran itu memang memiliki ideologis dan nasionalisme yang tinggi. Jadi ketika negaranya ingin dikecam ataupun diberikan tekanan, otomatis mereka menjadi benteng bagi negaranya. Masyarakat Iran itu sebenarnya dari awal, ini yang harus kita tegaskan bahwa dari awal itu sejak bahkan revolusi Islam Iran, sejak mereka mengatakan bahwa Amerika itu adalah musuh terbesarnya dan Israel itu adalah musuh terbesarnya, mereka tidak pernah merasa takut, entahkah itu hari ini ataupun besok, mereka sudah siap. Bahkan ketika mereka turun di jalan tiap malam hingga hari ini, itu menunjukkan bahwa mereka saat ini masih tetap berdiri dan bangun, bahwa mereka harus tetap menjaga negaranya. Jadi mereka tidak merasa takut akan ultimatum itu. Yang mereka mengatakan bahwa negara kami ini dipaksa tunduk, sementara dalam karakter bangsa Iran itu sikap dan tunduk pada kepada bangsa yang tidak adil atau yang menzolimi bangsa yang lain itu tidak akan mereka tuh pantang untuk tunduk seperti itu. Jadi ultimatum itu tidak mengubah sikap dasar masyarakat, sebaliknya itu justru mempertegas posisi mereka untuk tetap berdiri dan mempertahankan sikap, bukan mundur karena tekanan. Jadi ini bukan hanya soal diplomasi antar negara, tapi juga menyangkut psikologi kolektif dan harga diri sebuah bangsa. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini sore hari ini bersama saya Arlista Hadi yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, kita ke informasi pertama, di mana seolah tak takut oleh semua ancaman yang diberikan oleh Amerika maupun Israel. Militer Iran merilis video serangan yang meluncur di langit dan menghantam sebuah wilayah yang ditargetkan. Militer Iran juga membantah klaim Amerika yang telah menghancurkan sebagian besar rudal milik Iran. Ketegangan di Timur Tengah belum usai.
Terbaru, akun sosial media militer Iran merilis video serangan yang meluncur di langit dan menghantam sebuah wilayah yang ditargetkan. Iran seolah tak takut oleh semua ancaman yang diberikan oleh Amerika maupun Israel. Militer Iran juga membantah klaim Amerika yang telah menghancurkan sebagian besar rudal milik Iran. Peluncur rudal Iran masih berjaga, diarahkan ke target kapal-kapal perang milik Amerika Serikat yang Pemirsa, drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Presiden Amerika Serikat menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. Drama buka tutup Selat Hormuz terjadi dalam hitungan jam. Baru beberapa jam dibuka, Iran kini kembali menutup Selat Hormuz. Dilansir dari media Yordania, Jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zolfagari menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama AS memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. AS yang memblokade Selat Hormuz menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran untuk diminta belok ke Teluk Oman. Presiden Amerika Serikat bahkan menantang Iran yang dinilai ingin melakukan pemerasan dengan kembali menutup Selat Hormuz. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Ketegangan di perairan paling strategis dunia ini dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak.